Hai Sobat Santuy, selamat datang kembali di channel War Review. Alur cerita film hari ini berjudul Assassin's Creed tahun 2016. Film ini menceritakan tentang perjuangan para assassin yang berjuang untuk melindungi apel Eden, yang konon katanya apel itu adalah apel benih dosa pertama manusia. Selain itu, apel Eden juga memiliki kekuatan untuk mengendalikan pikiran. Itulah alasan para kesatria Templar berjuang untuk merebut apel itu yang dilindungi oleh assassin. Daripada terlambat, langsung saja kita mulai filmnya. Pada tahun 1492 di Spanyol, para assassin berkumpul. Lalu ketua mereka mengatakan kalau Templar sudah mengalahkan Spanyol. Dan jika pangeran Spanyol ditangkap, maka ayahnya yaitu Sultan Muhammad akan menyerahkan apel Eden kepada Templar. Lalu mereka akan menggunakan kekuatan apel itu untuk mengendalikan cara berpikir manusia. Dan semua orang akan tunduk pada mereka. Kemudian sang ketua menunjuk Aguilar sebagai pemimpin dalam misi melindungi apel Eden tersebut. Júrame que sacrificarás tu vida. Sí, mentor. Lalu Aguilar dilantik dengan memotong jari tengahnya dan bersumpah untuk melindungi apel Eden sampai ia mati. Dan inilah Assassin's Creed. Singkat cerita, pada tahun 1986 di Meksiko, seorang bocah sedang latihan akrobat menggunakan sepeda. Sesudah latihan, bocah itu kembali ke rumahnya. Tapi sesuatu terjadi di rumahnya, di mana ia mendapati ibunya telah tewas berlumur darah. Dan di samping ibunya berdiri ayahnya yang berpakaian assassin. Sang ayah lalu berkata, kalau darah dalam diri si bocah itu bukanlah darahnya. Tidak lama, datanglah orang-orang bersenjata lengkap dan akan menangkap mereka. Orang-orang itu berasal dari Abstergo. Abstergo merupakan perkumpulan Templar masa kini. Yang mereka lakukan hanyalah mencari para keturunan assassin dan mengumpulkannya untuk sebuah tujuan. Lanjut. Ayah bocah itu langsung menyuruh si bocah untuk segera kabur dari orang-orang itu. "30 tahun kemudian, tepatnya tahun 2016 di Texas, diperlihatkan bocah itu sudah dewasa dan dia bernama Callum Ling atau Cal. Sekarang dia dipenjara karena kasus pembunuhan. Hukumannya pun makin berat dan dia akan segera dieksekusi. Cal kemudian disuntik dengan cairan. Cairan itulah yang akan membunuhnya dengan perlahan. Dia pun menderita kesakitan dan melihat semua masa lalunya. Tiba-tiba, Cal tersadar di sebuah tempat perawatan, dan di sampingnya ada seorang wanita yang bernama Sophia, yang mengaku sebagai seorang ilmuwan. Sophia mengatakan kalau dia telah menyelamatkan hidup Cal dari eksekusi itu. Lalu dengan tubuh yang lemah, Cal memaksakan diri untuk berjalan. Hingga sampailah Cal di jendela gedung, dan Cal bersiap untuk melompat dari jendela itu. Tapi Sophia datang dan mengatakan pada Cal kalau Cal bukanlah tahanan di tempat ini. Cal sekarang berada di Abstergo. Sophia juga mengatakan kalau mereka membutuhkan Cal untuk menemukan cara membasmi kekerasan. Tidak lama, Cal ditembak bius. Lalu Sophia memerintahkan agar Cal segera dimasukkan ke Animus. Cal pun dibawa pada alat canggih yang bernama Animus. Kemudian Sophia menjelaskan pada Cal, Animus bisa membawa pikiran seseorang ke nenek moyang mereka melalui persamaan DNA. Sehingga mereka bisa melihat langsung kejadian atau apa yang dilakukan nenek moyang mereka di zaman dahulu melalui alat itu. Karena Cal merupakan keturunan dari Aguilar sang assassin dan jelas mereka ingin melihat tempat Aguilar menyembunyikan apel Eden tersebut. Lanjut. DNA match identified. Stay with it, Cal. Cal pun memasuki Animus dan terlihat seekor elang. Lalu diperlihatkan para kesatria Templar mengepung sebuah desa di Spanyol.
Tujuan mereka adalah menculik anak dari Sultan Spanyol, yaitu Sultan Muhammad. Mereka akan menyandra anak itu agar ayahnya menyerahkan apel Eden pada mereka. Terlihat juga para assassin sedang bersiap untuk menyelamatkan anak itu. Nuestra misión es el chico. Es el príncipe. Sesudah pasukan Templar menangkap anak itu serta akan membakar seluruh desa, para assassin pun beraksi. Terjadilah pertarungan antar mereka. Stay with. Lalu salah satu assassin berhasil membawa kereta yang tempat anak itu dikurung dan dikejar kembali oleh seorang kesaktria Templar. Maka terjadilah kejar-kejaran antar mereka. Singkat cerita, kereta yang ditempati anak itu terjun ke jurang. Dan beruntung, Aguilar berhasil memegang anak itu. Mereka pun tergantung di jurang dengan berpegangan pada tali yang ditembakkan Aguilar. Tapi di atas tebing itu, kesaktria Templar sudah menunggu. Lanjut pada Cal. Cal yang sedang dalam kondisi sangat lemah karena terlalu lama di Animus akhirnya pingsan dan tidak sanggup lagi untuk melanjutkan perjalanan di Animus. Animus pun dihentikan sementara. Setelah Cal sadar, dia terus dibayangi oleh ingatan tentang Aguilar. Tidak lama, datanglah Sophia. Sophia mengatakan kalau itu adalah efek bleeding, ingatan masa lalumu. Singkat cerita, Sophia mengajak Cal untuk berjalan-jalan keliling tempat itu. Sampailah mereka di suatu ruangan, di mana di situ ada gambar tentang Cal. Lalu Sophia menjelaskan, saat Cal ditangkap, ternyata DNA-nya cocok dengan DNA Aguilar. Dan Cal adalah satu-satunya keturunan Aguilar saat ini. Dan terlihat juga ada data-data tentang keturunan assassin yang lain. Mereka semua berada di tempat itu. Selanjutnya, Cal pun diajak ke tempat makan. Di sana dia bertemu dengan Musa yang katanya merupakan ahli racun dan seorang wanita yang belum disebutkan namanya, serta beberapa orang. Mereka semua merupakan keturunan assassin dan dikumpulkan dengan tujuan untuk menemukan apel Eden. Kemudian Cal terlihat bingung oleh perkataan Musa yang mengatakan kalau kita adalah pelindung terakhir apel Eden. Jika kamu salah pilih, kamu akan mengirim kami pada keabadian. Kemudian scene berpindah pada Sophia dan ayahnya. Ayahnya ini merupakan pemimpin di Abstergo. Ini orangnya. Ia mengatakan kalau Cal harus segera ke Animus. Tapi Sophia mulai memihak pada Cal dengan mengatakan kalau Cal perlu istirahat. Tapi karena ayahnya adalah pemimpin, maka tidak ada yang bisa menghalanginya. Singkat cerita, Cal pun diambil secara paksa dan ada sedikit perlawanan. Dia langsung dibawa ke Animus. Sementara itu, Musa dan temannya berkumpul dan merencanakan untuk menyelamatkan Cal. Lanjut, Cal pun memasuki Animus dan Sophia sangat khawatir karena kondisi Cal belum pulih. Lalu perjalanan Cal dimulai. Diperlihatkan 3 orang assassin dibakar di tiang oleh Templar. Sedangkan Aguilar dan rekan perempuannya sedang dirantai. Kemudian perempuan itu mengatakan kalau dia rela mati demi melindungi assassin. Tidak lama, mereka berdua pun dibawa ke tiang pembakaran. Sekarang giliran mereka mendapatkan penyiksaan itu. Tapi saat api menyala, Aguilar berhasil melepaskan rantai di kakinya, sehingga ia beraksi dengan cepat dan menyelamatkan rekan perempuannya, serta menumpahkan minyak dan membuat tempat itu terbakar. Mereka pun dengan cepat kabur dari tempat itu. Tapi mereka tetap dikejar oleh para pasukan Templar. Kejar-kejaran pun tak terhindarkan antar mereka. Ketika Aguilar dan rekan perempuannya terpojok, mereka harus melompat dari gedung. Disinilah Cal sudah tidak sanggup lagi melakukan perjalanan itu.
sehingga membuatnya mengeluarkan busa dari mulutnya. Dan dengan sangat bersedih, Sophia menyelamatkan Carl. Setelah Carl tersadar kembali, Rikin atau ya Sophia menemuinya, lalu mengatakan kalau Carl sangat dibutuhkan untuk mendapatkan apel Eden itu. Kemudian Rikin membawa Carl ke salah satu ruangan. Ruangan itu tempat orang-orang yang sakit karena memasuki Animus dengan paksaan dan tanpa kehendak mereka. Lalu Rikin menghasut Carl dengan memberinya sebuah pisau assassin sambil mengatakan, pisau ini yang digunakan ayahmu untuk membunuh ibumu. Dan ternyata ayah Carl juga berada dalam tempat itu. Ayah Carl ditangkap saat Carl masih bocah yang terlihat di awal. Selanjutnya Carl menghampiri ayahnya. Lalu ayahnya berkata kalau darah Carl bukanlah darahnya, melainkan darah Creed atau assassin. Dan dengan marah Carl mengancam ayahnya menggunakan pisau assassin. Sehingga ayahnya mengatakan kalau ibunya menginginkan kematian itu. Karena ibu Carl tidak ingin dibawa ke mesin Animus, dia melakukan itu demi melindungi apel dan assassin. Karena apel memiliki kode genetik kehendak bebas, dan itu akan digunakan Abstergo untuk menghancurkan semua keturunan assassin. Ayahnya juga sempat berkata kalau dia pernah mencoba membunuh Carl saat Carl masih bocah, tapi gagal. Sesudah mendengar itu, Carl mulai tahu akan dirinya. Sehingga ia merelakan dirinya untuk masuk ke Animus tanpa suruhan, sambil mencari tahu tentang tujuan assassin itu yang sebenarnya. Singkat cerita, perjalanan di Animus pun dimulai dengan memperlihatkan Aguilar dan rekan perempuannya. Selanjutnya terlihat putra dari Sultan Muhammad yang telah diculik oleh Templar dan akan ditukar dengan apel Eden. Lalu pemimpin Templar mengatakan pada Sultan Muhammad kalau assassin telah musnah, maka tidak ada lagi pelindung apel itu. Sultan itu pun dengan tidak berekspresi menukar apel Eden dengan anaknya. Tapi Aguilar dengan temannya bersiap merebut kembali apel itu. Ketika apel itu diambil, nyatanya itu tidak mirip seperti apel, melainkan seperti bola kaca. Tiba-tiba, Aguilar pun menyerang menggunakan asap dan mengambil apel itu, serta membunuh beberapa prajurit. Tapi teman Aguilar berhasil ditangkap oleh Panglima Templar dan akan membunuhnya jika Aguilar tidak menyerahkan apel itu. Dan seperti janjinya, wanita itu rela mati demi melindungi apel Eden. Lalu wanita itu pun dibunuh. Hal itu membuat Aguilar marah dan berduel dengan Panglima itu. Tapi Aguilar terpojok oleh sang Panglima. Ketika Aguilar jatuh dan tidak berdaya, ia mendapat ide dengan menembakkan senjata rahasia rekannya yang sudah tewas itu. Senjata itu tepat mengenai sang Panglima. Itulah saatnya Aguilar membunuh Panglima itu. Setelah dia tewas, pemimpin Templar yang ternyata tidak pingsan membuka pintu tempat itu, yang membuat seluruh prajuritnya masuk. Aguilar pun bergegas lari ke ruang bawah tanah, tapi tetap dikejar. Akhirnya sampai Aguilar di tempat yang membuatnya terkepung, sehingga dia melompat dengan penuh keyakinan ke sungai. Singkat cerita, Aguilar memberikan apel itu pada temannya dan menyuruhnya menjaganya sampai ke kuburannya, tapi orang itu tidak disebutkan namanya. Lalu Sophia menyuruh mencari tahu nama orang itu. Dan orang itu adalah Christopher Columbus. Kuburannya berada di Katedral Seville, Spanyol.
Saat yang bersamaan, terlihat Moser dan teman-temannya memanfaatkan kesempatan itu untuk memberontak karena para pembesar Abstergo sedang melihat Animus. Mereka pun memberontak menggunakan alat seadanya. Ketika Rikin, Sonia, dan ketua pasukan mengetahui pemberontakan itu, mereka pun bergegas pergi mengambil apel itu di kuburan Columbus. Sementara itu, bayangan Ibu Kal muncul dengan pakaian assassin. Dia berkata, "Kita bekerja dalam kegelapan untuk melayani terang." Kal melanjutkan dengan berkata, "Kita adalah assassin." We are assassins. Lanjut, setelah Kal tahu akan dirinya yang harus melindungi apel Eden, dia pun memimpin keturunan assassin yang tersisa untuk merebut kembali apel Eden dari tangan Rikin. Singkat cerita, Rikin berhasil mendapatkan apel tersebut dan membawanya ke London, di mana di situ terdapat gedung perkumpulan para Templar. Dalam gedung itu dia akan mengaktifkan kode dari apel itu. Lanjut, para tamu pun berdatangan untuk melihat apel tersebut. Lalu Kal dan Mosa serta rekan perempuan mereka kini telah menyusup ke gedung itu tanpa diketahui dan bersiap merebut kembali apel Eden. Singkat cerita, Rikin naik ke panggung dan membacakan beberapa pidato yang mengatakan masa depan harus bersih dari assassin. A future purge. Tidak lama saat Ricky memegang apel itu mengeluarkan sinar warna hijau. Kesempatan itulah yang digunakan Aguilar untuk menyerang dan membunuh Rikin serta mengambil apel itu dan menggantinya dengan buah apel yang asli. Scene berikutnya diperlihatkan Aguilar dan kedua rekannya berada di atas gedung tinggi sambil memegang apel itu.